dunia kabarnya hari ini negara-negara di dunia ini sedang rata-rata sedang beralih ke model yang ketiga. Nah, model yang ketiga ini kemudian disebut sebagai pemutahiran data pemilih, dalam bahasa kitanya berkelanjutan atau continuous list lah gitu ya. Kasus-kasus kayak orang sudah meninggal masih ada, itu selalu ada dan memang di mana-mana karena ngurusin pemilih itu kan ngurusin barang bergerak ya, ngurusin subjek yang mobilitasnya sangat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yadi Jaya Santika dalam podcast Kabar Banten. Sudah agak cukup beberapa hari kita tidak mengudara, dan hari ini kita mengudara lagi dengan tamu yang ya lumayan istimewa sih. Spesial Ramadan. Agak spesial betul ya. Spesial Ramadan lah. Spesial Ramadan, tapi bahasanya apa? Pembahasannya agak berat. Ini sahabat saya, teman diskusi saya. Teman apa ya? Teman nongkrong di Pegoan. Komisioner KPU Banten, Kang Agus Sutisna. Kang, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, ya? Alhamdulillah. Udah ini kan tadi diperiksa kan, nggak apa-apa dong. Takut nggak jelas ngomongnya dibuka nggak apa-apa. Sudah vaksin 2 kali. Oh sama kita. Iya, kalau gitu aman. Udah ya? aman lah. Aman ya. Kayak kemarin waktu itu, kayak pilkada kemarin kan ya, agak ngeri juga ya. Iya, kalau kita nggak ketat protokol kesehatan bisa jadi klaster baru itu. Tapi alhamdulillah kan kita semua ketat ya. Ketat ya. Seluruh jajaran penyelenggara lah ya. Walaupun kita tahu ada yang ada duka lah ya dari tang soalnya. Nah, dan ini ada perkembangan yang hebat menurut saya terkait dengan demokrasi kita. Terkait dengan pemilu serentak, ya kan ya? Iya. Pemilu serentak 2024. Wah, saya nggak kebayang tuh Agus. Kita belum tahu formatnya seperti apakah bersamaan atau beda hari begitu ya, atau beda bulan. Tapi yang jelas ini sejarah baru kan begitu ya? Iya. Pemilu lokal sampai nasional digabungkan. Bayangkan bagaimana mendata pemilihnya, Kang Agus. Dan itu saya undang Kang Agus untuk bicara tentang data pemilih yang yang separuh-separuh aja, acak-acak, bukan acak-acakan ya, banyak lah permasalahan. Nah ini digabung, gimana tuh? Oke, pertama soal pemilu ya 2024 rencananya serentak tuh dalam tahun yang sama ya pengertiannya. Tahun sama. Tapi pada bulan dan tanggal hari yang berbeda. Nah, jadi dibikin 2 kali lah, hanya dua putaran ya. Dilaksanakan dalam 1 tahun yang sama. Kayak Piala Menpora kemarin gitu ya, 2 leg. Gitu. 2 leg. Tapi oke lah, itu kan masih dalam perancangan ya para pimpinan kita dengan pemerintah dan DPR. Nah, yang pasti mau serentak, mau nggak serentak, mau kapanpun pemilu dilaksanakan, pilkada dilaksanakan, pemilih sesuatu yang wajib diurus kan itu. Iya. Kalau nggak pemilihnya bukan demokrasi namanya. Iya, karena kan pemilu itu kan syaratnya ada 3 kan. Betul. 3 komponen, ada penyelenggara, kemudian ada peserta, dan ada pemilih. Kalau nggak ada pemilih ya nggak bisa pemilu kan. Nggak ada yang menang nanti. Ya nggak bisa pemilu, bukan nggak ada yang menang, nggak bisa pemilu. Siapa yang nyoblos kan? KPU-nya ada, Bawaslu-nya ada, penyelenggara kan, pesertanya partai-partai calon ada, tapi pemilihnya nggak ada. Nah, siapa yang memilih kan? Karena itu pemilih menjadi syarat wajib. Betul. Nah, kaitan dengan rencana negara ini ya, pemilu 2024 diserentakkan, maka memang seperti yang Kang Yadi bilang tadi, dalam pemilu yang parsial saja begitu ya. Parsial dalam pengertian meskipun serentak kan tidak keseluruhan. Kayak pilkada kemarin kan hanya 270 misalnya. Menyesuaikan periodisasi ya. Nah, dengan yang parsial begitu saja pemilih selalu memang memunculkan persoalan. Apalagi dengan pemilu yang serentak seluruh daerah begitu ya. Nah, itu sebabnya memang kemudian menjadi penting pemilu ini diurus, dikelola bukan hanya lebih awal gitu ya, tetapi diurus secara berkelanjutan. Nah ini kan itu sebabnya saya kira memang Undang-Undang 7 2017 itu visioner ya, isinya terkait pemilih dalam pengertian bahwa soal pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini kan ada di Undang-Undang 7 2017. Yang undang-undang itu kita pakai untuk pemilu 2019 kemarin kan. Nah ternyata di pemilu kita berikutnya itu kan serentak di 2024 dan undang-undang ini kan tidak direvisi terkait dengan
penjadwalan, dan mungkin juga termasuk terkait dengan pemutakhiran data pemilih. Nah, seperti apa tuh yang dimaksud dengan berkelanjutan? Ya, jadi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini kan, ini kita bicara agak dulu ya, agak makro dulu nih. Jadi ceritanya kan secara teoritik tuh ada 3 jenis ya pemutakhiran data pemilih itu. Pertama, pemutakhiran data pemilih dilakukan secara periodic list. Ya. Jadi misalnya di era Orde Baru tuh. Jadi data itu dimutakhirkan hanya pada saat mau pemilu dan untuk satu pemilu itu saja. Nah, setelah pemilu selesai, data dibuang, nggak digunakan lagi tuh. Nah, itu sepanjang sejarah Orde Baru. Habis pakai lah gitu ya? Habis pakai, betul. Jadi beneran barang habis pakai. Setelah dipakai dibuang gitu loh. Ya, pemilih itu ya. Nah, itu model yang pertama. Model yang kedua, pencatatan sipil atau sipil registry. Jadi data pemilih ini dimutakhirkan berbasis data dari lembaga instansi yang ngurusin. Ya, di Dukcapil ya. Kalau di kita berarti di Dukcapil ya, di bawah Kemendagri. Nah, 2 hal ini memiliki banyak kelemahan, sekaligus juga dari sisi anggaran, terutama yang pertama tadi ya, tidak efisien. Karena itu kemudian dunia kabarnya hari ini, negara-negara di dunia ini sedang rata-rata sedang beralih ke model yang ketiga. Nah, model yang ketiga ini kemudian disebut sebagai pemutakhiran data pemilih, dalam bahasa kitanya berkelanjutan atau continuous list lah gitu ya. Continuous list yang intinya bahwa data pemilih itu diurus, dikelola, dimutakhirkan secara terus-menerus meskipun di luar tahapan gitu loh. Sesuai dengan syarat-syarat pemilih tadi. Misalnya gini, tentu. bahwa hari ini ada orang yang masuk 17 tahun. Bahwa dia akan segera dimasukkan dalam daftar pemilih. Dia otomatis masuk ke dalam daftar pemilih. Kalau kemarin kan enggak tuh ya. Kalau kemarin enggak, kan nunggu tahapan. Kalau sekarang ini di luar tahapan, jadi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini dijalankan sepanjang tahun, berarti di luar tahapan, dan nanti kabarnya rencananya nanti itu akan di cut off ketika satu pemilu atau pemilihan memasuki tahapan. Misalnya tahapan pemilu 2024 itu misalnya dimulai katakanlah bulan Januari tahun 2023 bulan apa gitu ya. Sebutlah misalnya kalau Februari misalnya. Nah, maka pada bulan Januari pemutakhiran berkelanjutan ini kemudian di stop, di cut off. Hasilnya itu nanti akan menjadi DPS, akan menjadi daftar pemilih sementara untuk pemilihan yang akan segera dilakukan. Jadi itu yang dimaksud dengan berkelanjutan itu. Tapi yang nanti kemudian 17 tahun di hari pencoblosan masih terakomodir juga kan? Iya, tentu. Karena itu kalau itu kan sudah prinsip dasar. Orang tidak boleh di hari pemungutan sudah 17 tahun gitu ya, kemudian tidak masuk dalam daftar pemilih. Itu tidak boleh ya. Itu tetap harus diusahakan tentu dengan mekanisme dengan kayak kemarin lah ya. Misalnya kemarin itu kan kita ada selain pintu DPT itu ada pintu DPTB ya, daftar pemilih tambahan. Bahkan di pemilu 2019 itu kan ada DPK, ada macam-macam ya. Karena intinya orang yang sudah memenuhi syarat sebagai syarat normatif sebagai pemilih, dia tidak boleh dengan alasan apapun kemudian kehilangan hak pilih. Jadi KPU harus memastikan, menjamin mereka dapat menggunakan hak pilih. Hak semua warga negara. Betul. Nah, Kang, kalau tadi Kang Agus bilang bahwa sebelumnya kan mengacu kepada data katakanlah di Dukcapil. Gitu ya. Nah, sekarang dengan berkelanjutan ini seperti apa model update-nya? Apakah door to door atau ikut juga kemana? Ya, jadi pertama bahwa sumber data atau katakanlah starting point ya. Starting point data dari mana kita KPU memulai pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Itu pertanyaan penting yang pertama. Jawabannya adalah dari DPT pemilu terakhir. Nah, kegiatan ini, program ini secara nasional itu sudah dilakukan sejak 2020 kemarin pada waktu pilkada. Nah, sebagai contoh kasus di Banten ini kan kita punya 4 yang pilkada, 4 yang enggak pilkada. Nah, yang kemarin enggak pilkada itu sudah melakukan ini di tahun 2020. Oh, tetap bekerja. Sudah bekerja. Nah, lalu kemudian sumber datanya dari mana? Itu dari daftar dari DPT pemilu 2019. Yang pilih kemarin. Iya, pemilu yang 2019 lah ya. Jadi data itulah yang kemudian dimutakhirkan oleh teman-teman 4 kabupaten kota yang tidak pilkada. Nah, kan? Nah, sudah berjalan tuh. Nah, sekarang sudah memasuki tahun kedua kan. Nah, untuk mereka yang pilkada, maka starting point ya, data awal yang menjadi basis pemutakhiran itu adalah data pemilihan kemarin, data pilkada, DPT pilkada.
Nah, kan dan karena itu maka yang ikut pilkada baru melakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ya di tahun ini. Baru mulai dari bulan Januari lah ya, bahkan rapat koordinasinya baru dilakukan pada sesi pertama itu kemarin bulan Maret akhir itu. Oh, artinya sekarang KPU nggak kayak IO gitu ya, kerjanya momentum, sekarang kerja terus. Oh iya dong. Dan ini hanya salah satu bagian lah ya. Jadi biar teman-teman yang apa masih belum ngeliat gitu ya secara utuh. Ini KPU kalau di luar tahapan ngerjain apa gitu ya kan gitu kan? Tahunya cuma pas. Soal pemilih ini hanya salah satu bagian saya kira karena kita juga ada program kayak pendidikan pemilih itu juga dilakukan secara berkesinambungan ya teman-teman di semua kabupaten kota lah. Nah pemilih ini sekarang kebetulan menjadi apa namanya salah satu kegiatan penting memang karena ini menjadi amanat undang-undang dan wajib dilakukan oleh seluruh satker KPU ya karena ini kan diupdate setiap hari lalu kemudian diumumkan setiap bulan bahkan ada rapat koordinasi terbuka yang dilakukan per 3 bulan sekali oleh KPU kabupaten kota per 6 bulan sekali oleh KPU provinsi lalu kemudian juga direkap secara nasional. Nah kalau kita bicara evaluasi nih kan kalau pilkada sebelum katakanlah pilkada kemarin ya. Ya. Salah satu pemilih soal pemilih juga masih banyak ada ditemukan lah begitu ya. Nah dengan adanya pemuktahiran data pemilih berkelanjutan ini, Kang Agus melihatnya sisi mana sih sebetulnya akhirnya yang kemudian apakah itu update tadi itu yang menjadi persoalan sebetulnya dalam data pemilih di kita karena kan ada orang yang kan salah satu pertama usia atau sudah menikah kan gitu ya. Betul. Nah lalu kemudian ada yang datanya di sini tidak ada, lalu kemudian bisa nyoblos di mana dan selain sebagainya. Nah kan selama ini kalau di Banten sendiri hal yang paling krusial dan kemudian menjadi perdebatan tajam lah begitu ya di kalangan pegiat demokrasi. Seperti apa sih sebetulnya data pemilih yang paling rawan katakanlah di Banten itu seperti apa sih? Ya kalau jadi kan gini, urusan mengelola menyiapkan daftar pemilih itu meskipun itu tanggung jawab KPU sebagai pelaksana, namun kemudian penting juga difahami oleh masyarakat. Sumber data itu kan sebagai data pembanding, data penjandingnya juga dilakukan oleh instansi lain. Dalam hal ini Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Karena kita memang sudah continuous list ya, sudah pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Artinya sumber data yang kita mutakhirkan untuk pilkada kemarin saja, misalnya itu adalah DPT Pemilu 2019. Tetapi kan masih ada kewajiban untuk kita sandingkan, untuk kita sinkronisasi dengan data DP4 dari Disduk Capil. Nah hasil sinkronisasi oleh KPU RI kemudian diturunkan ke kita. Nah ketika diturunkan ke kita, kan data itu yang kita coklit oleh PPDP itu ya. Nah pada saat coklit itulah kemudian data yang ada dari DP4 yang sudah hasil sinkronisasi ada yang memang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Nah itu pentingnya kemudian dilakukan coklit kan. Coklit itu kan untuk memfaktualkan bahwa data yang secara by dokumen ya sudah kita anggap fakta di lapangan. Dengan fakta di lapangan bener enggak gitu kan. Nah itu kemudian berdasar hasil coklit ya selalu saja ada data yang miss lah gitu ya. Entah itu entah dalam pengertian orangnya memang tidak ada gitu ya atau sudah pindah kemana atau orangnya ada tapi elemen datanya sama sekali berbeda. Begitu atau meninggal masih tercatat. Nah itu termasuk gitu ya meninggal masih tercatat dan lain-lain. Nah itu sebabnya kemudian menjadi penting dilakukan coklit. Nah kaitan dengan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini kan ketika kita lakukan ini dengan maksimal begitu, maka ini memang bisa mengurangi berbagai potensi masalah yang sering muncul dalam urusan data. Tapi bukan berarti nanti coklit tidak ada dengan adanya pemutahiran data berkelanjutan ini ya. Coklit tetap ada. Coklit dimungkinkan bisa ada bisa tidak ya. Bisa ada bisa tidak karena itu kan tentu level regulasinya harus minimal PKPU kan. Atau lebih bagus lagi mungkin undang-undang gitu ya. Tetapi paling tidak kan PKPU. Jadi tetapi yang paling penting kan begini, pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini kan dilakukan sepanjang tahun. Lalu juga partisipatif. Artinya partisipatif itu artinya karena kita terbuka, jadi kita laporkan setiap bulan
dan orang bisa berpartisipasi untuk memeriksa, untuk melapor, termasuk untuk melaporkan. Karena itu hampir semua kabupaten kota di kita ini sudah punya aplikasi mobile ya, untuk membantu proses katakanlah pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini. Misalnya kayak Kota Serang itu punya aplikasi namanya SIAPEM, gitu ya. Kemudian Kabupaten Serang tuh baru belum di launching. Kalau nggak salah namanya itu SIK-ASIK. Jadi Pandeglang si Balok. Pandeglang belum, Pandeglang belum, Lebak belum. Ya, kemudian Kabupaten Tangerang juga sudah punya. Ya. Pakai aplikasi, ada aplikasi mobile yang berbasis web gitu ya, atau yang sangat sederhana kayak menggunakan WhatsApp gitu ya. Jadi komunikasi langsung lah gitu ya. Nah, jadi salah satu kemungkinan nilai lebih dari pemutahiran data pemilih berkelanjutan ya tadi itu. Jadi data ini kan dikelola setiap sepanjang tahun. Jadi dimungkinkan tingkat akurasinya mestinya gitu ya, secara teoritik tingkat akurasinya akan menjadi lebih bagus. Karena kan diurus tiap bulan kan. Yang tidak memenuhi syarat dicoret tiap bulan, ada potensi pemilih baru dimasukin tiap bulan itu kan. Bahkan kalau ada elemen data yang keliru ya, orang bisa ngelihat dan bisa melaporkan sendiri. Nama saya ini bukan Agus Sutisna loh, tapi Agus Sutrisno misalnya kan. Nah itu nggak perlu ribet dan nggak perlu datang ke KPU, cukup tinggal di situ. Tinggal di situ, dilaporkan nanti di aplikasi-aplikasi kita. Nanti kabupaten kota yang tangani. Gitu loh. Ya, memang ke depan pemilu ini kan harus semuanya harus sudah berbasis digital gitu ya. Lama-lama nggak milih di TPS Ya TPS tetap paling tidak untuk pemilih akan datang saya kira masih lah ya. Masih lah. Karena pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini juga kan nanti kan basisnya sudah ke TPS Kang Yadi. Jadi misalnya nih teman-teman di Kota Serang ini melakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan, ada yang lapor pemilih baru misalnya kan. Katakanlah namanya X gitu ya, lapor bahwa saya nih kemarin baru ulang tahun Pak Komisioner. Bagaimana nih, saya tertarik dan saya kepengen menjadi pemilih nanti meskipun masih lama sih pemilunya, tapi saya khawatir nama saya tidak termasuk. Boleh nggak saya didaftarin sekarang? Boleh. Anda tinggal klik, tinggal buka itu aja ya, SIAPEM itu untuk Kota Serang itu. Nah lalu nanti dia seperti adalah ininya ya, di aplikasinya itu, termasuk bukti KTP dan lain-lainnya. Nah, yang mau saya katakan, yang mau saya sampaikan, hal yang penting adalah ketika data anak baru yang pemilih baru ini masuk, dia itu langsung kita masukin ke TPS-nya. Nah, ini yang kedepannya dirancang TPS itu bisa menjadi TPS permanen. Jadi tiap pemilu itu tidak perlu lagi kita mulai dari nol ngutak-atik TPS. TPS-nya sudah jadi. Jadi misalnya bahkan misalnya Kang Yadi itu ke depan itu bisa saling berkomunikasi. Kayak inilah. Kalau sekarang ini kan WA gitu ya kayak WA. Enggak, maksud saya kayak gini. Orang kan kalau sekarang akrab itu ditanya, Yadi tinggal di mana? Di Gang Anu misalnya kan. Bahkan orang nanti bisa tanya, kamu TPS berapa gitu. Itu bisa tanya. Jadi identitas. Karena memang iya Kang, saya dari pemilu ke pemilu ya, rasanya tempatnya di situ-situ aja. Nah, kan tapi nomor TPS beda-beda. Atau bisa jadi ada juga yang berubah gitu ya. Karena kayak kemarin lah nggak terganggu karena situasi pandemi kan, sehingga terjadi rasionalisasi jumlah pemilih kan. Makanya yang tadinya sudah dipatok berapa ya, 800 ya, kemudian diturunkan menjadi 500 kemarin karena pandemi. Nah yang 300 ini kan kemarin banyak yang direlokasi kan ke TPS-TPS sekitar itu. Nah ini di luar pandemi ya, mudah-mudahan tidak pernah akan ada lagi wabah. Dalam kondisi normal ke depan itu dimungkinkan TPS itu menjadi TPS permanen. Makanya jadi identitas bener kata Kang Yadi tadi itu. Saya ini TPS Anu, Desa Anu gitu ya. Tinggalnya TPS 05. Nah, jadi dengan begini sebelah mana? Pom bensin belok kiri. Ya pengkolan tempat nongkrong lah. Jadi anak-anak baru itu yang baru 17 gitu kan, itu sudah dari begitu dia lapor ke KPU dari awal sudah terjamin, dia sudah ada, bahkan sudah kelihatan TPS-nya. Anda sudah kami masukkan di TPS sekian. Ya tentu saja sesuai dengan alamat kan, karena TPS itu kan tidak boleh melewati batas kelurahan misalnya. Betul. Kan. Gitu. Oke, ini makin menarik. Kita akan bahas lebih lanjut dan termasuk soal Pilgub Banten. Seperti apa pemilih nanti di Pilgub Banten, termasuk perkembangan jumlah pemilih di Banten.
Kita akan jeda sebentar dan akan kembali lagi dengan Komisioner KPU Banten Kang Agus Sutrisna. Kita jeda sebentar. Baik, kembali lagi dengan saya Yadi Jaya Cantika dalam podcast Kabar Banten, masih dengan Komisioner KPU Banten Kang Agus Sutrisna. Kang, kita nih bahas yang lebih yang banyak ditunggu warga Banten pastinya soal Pilgub Banten. Kita tahu bahwa bukan hanya Pilgub Banten ya, tapi pilkada seluruh kabupaten kota di Banten itu akan dilaksanakan 2024. Akhirnya ada yang hasil sekarang mungkin ya jadi 3,5 tahun lah begitu ya, tidak nyampe 5 tahun, dan ini menjadi sebuah apa artinya? Kalau kita lihat dengan pilkada yang parsial saja kan potensi masalah bahkan kerawanan, termasuk apa namanya? Apa bahasanya? Panas itu apa? Politik yang panas. Akhirnya kan kemana-mana. Apalagi ini yang serentak. Dan salah satu yang paling rawan menurut saya memang soal data pemilih. Kita tahu bahwa di Pilgub kemarin itu selisihnya tipis sekali kan ya. Nah artinya kalau apa namanya dalam proses sengketa dan segala macam, tentu data pemilih termasuk hal yang akan dipermasalahkan dan rawan itu. Nah gimana potensi ke depan di pilkada 2024 minimal sebanten lah dari Pilgub sampai Bupati dan Wali Kota terkait dengan data pemilih dan proses yang sekarang dilakukan seperti ini. Ya kalau dua hal ya. Pertama kalau dikaitkan dengan PDB ini memang tadilah. Jadi saya sih kita semua termasuk optimis kalau kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini dilakukan secara optimal begitu. Apalagi nanti dengan payung hukum yang lebih tinggi ya, karena sekarang ini kan kita masih menggunakan surat dari KPU. Belum selevel PKPU lah gitu ya. Kalau itu dilakukan optimal gitu ya, dilakukan dengan baik oleh kita semua, oleh teman-teman, saya yakin potensi masalah yang selama ini sering terjadi paling tidak bisa diminimalisir lah. Apalagi berdasarkan pengalaman ya, alhamdulillah ya, paling tidak setelah saya masuk di KPU Provinsi pemilu 2019 bahkan gugatan di PHPU ya, PHPU di MK pun tidak ada yang terkait dengan pemilih. Jadi clear lah ya. Kemudian Pilkada 2020 kemarin ada 2 kabupaten kota yang masuk ke MK tapi juga tidak ada kaitan dengan pemilih. Artinya soal pemilih di Banten dalam Pilkada 4 kabupaten kota kemarin itu alhamdulillah clear lah ya, clear dalam pengertian tidak ada masalah yang krusial begitu yang sampai membuat orang rame-rame demo, kecewa dan lain-lain terkait pemilih ya. Alhamdulillah tidak ada. Dan bahwa kasus-kasus kayak orang sudah meninggal masih ada, itu selalu ada dan memang di mana-mana karena ngurusin pemilih itu kan ngurusin barang bergerak ya, ngurusin subjek yang mobilitasnya sangat tinggi. Orang pindah setiap hari, meninggal tiap hari, lahir tiap hari, masuk ke 17 juga tiap hari kan gitu. Jadi kalau karena itu memang tidak akan mungkin sempurna 100% urusan DPT ini, pasti akan selalu menyisakan masalah. Kan itu kan. Nah dengan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini kami berharap dan kami optimis ini bisa diminimalisasi gitu ya, potensi-potensi masalah kemarin itu. Dan sekaligus dengan pengalaman kemarin alhamdulillah lah ya di Banten tidak ada masalah yang terlalu berat begitu urusan pemilih. Sehingga PHPU 2 kabupaten kota Tangsel dengan Pandeglang ya. Itu juga tidak ada poin gugatan dalil yang berkenaan dengan pemilih. Nah,
berkaitan dengan pemutahiran data pemilih tadi yang berkelanjutan. Itu ya artinya kan prosesnya ke bawah kan turun nih. Dia mendata. Dan kita tahu bahwa di beberapa daerah di Banten kan katakanlah kampungnya Kang Agus kan tidak sama dengan Kota Serang yang mudah dijamah gitu ya. Kalau kayak Pandeglang, Lebak banyak daerah yang blank spot gitu ya. Cipanas enggak ya? Enggak blank spot ya? Enggak dong. Sana bagus lah. Kecuali kalau Telkomselnya nggak ada. Kalau lagi mereka normal ya kita udah bagus lah. Nah itu gimana tuh menghadapi tantangan itu kan Banten juga nggak semua. Ya jadi memang ini salah satu salah satu potensi kendalanya kan di sini. Jadi pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini kan dilakukan hanya oleh KPU karena di luar tahapan, karena itu kan kita tidak punya badan ad hoc. Tidak ada PPK, tidak ada PPS, tidak ada PPDP kan gitu loh. Warga gini, ini ada apa sih? Oh, nggak ada pemilu main data-data gitu juga. Jadi, nah itu sebabnya karena tidak ada badan ad hoc yang membantu melakukan verifikasi faktual ke lapangan, maka kemudian alternatifnya teman-teman menyediakan aplikasi lapor itu. Jadi memang masyarakat kan blank spot gimana lapor? Saya kira enggak lah ya. Enggak ya. Kemarin waktu waktu Sirekap itu, kan kita memetakan tuh titik koordinat TPS-TPS yang masih blank spot dan itu di Banten yang paling banyak memang daerah Pandeglang. Tapi saya kira secara umum kita ini Pandeglang objektif tuh ya. Ya, memang ada beberapa ya. Mungkin Lebak juga kali ya. Tapi yang saya ingat sih Pandeglang. Pandeglang ya. Ada beberapa titik koordinat TPS yang memang agak-agak susah. Misalnya TPS-nya di satu tempat, untuk lapor tuh teman-teman KPPS itu mesti jalan dulu berapa puluh meter kemana gitu loh. Jadi tidak selalu persis. Sebetulnya ini sih di kawasan itu sudah ada sinyal. Hanya persis di TPS-nya itu ada beberapa yang tidak ada gitu. Sehingga harus jalan dulu 100 meter gitu kan, naik mungkin ke atap gitu kan. Nah, jadi karena itu maka memang tidak sampai saat ini belum disiapkan anggaran untuk melakukan verifikasi faktual. Nah, oleh karena itu maka tidak ada badan ad hoc ya, karena tidak di dalam tahapan. Karena itu maka teman-teman menyediakan aplikasi itu. Lebih mempermudah. Untuk membantu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya yang diharapkan dari proses ini adalah partisipasi para pihak. Ya, kalau selama ini kan kita kan bekerja sama banyak dengan Disdukcapil kan lebih ke soal sharing informasi, data dan lain-lain ya. Secara katakanlah institusional gitu. By system lah gitu ya. Nah nanti ke depan bahkan sekarang sudah jalan. Itu pihak-pihak lain yang diharapkan ikut terlibat itu selain partai politik tentu saja juga masyarakat sipil. Bahkan juga dalam rapat-rapat kita mengenai pemutahiran data pemilih berkelanjutan kita juga sudah melibatkan TNI, kemudian Polri ya, Kemenag. Kenapa? Karena di kantor-kantor itu juga data tentang perubahan orang terjadi. Misalnya orang yang alih status dari TNI Polri menjadi pensiun. Kan hak pilihnya harus dihidupkan. Kan mereka udah pensiun kan, bahkan mereka menjadi pemilih pemula dengan usia yang manula gitu ya. Karena kan pensiun misalnya kan. Nah, KPU kan tetap wajib memasukkan mereka ke dalam daftar pemilih. Atau sebaliknya, anak yang kemarin baru lulus SMA 2-3 tahun, kemudian masuk TNI, masuk Polri, lulus gitu kan. Datanya kita harapkan kan ada di sana. Nah, karena dia nggak nah itu kan. Dan kita tidak perlu ke Disdukcapil untuk data itu, asal kita sudah ada langsung ke organnya, langsung ke institusinya, asal ada data resmi begitu, maka apalagi elemen datanya lengkap, bahkan kita bisa petakan langsung ke dalam TPS-nya. Ketika kasusnya misalnya tentara atau polisi yang pensiun, atau orang menikah misalnya, kan data di Kemenag tentunya ada. Iya benar. Makanya instansi-instansi itu juga kita libatkan. Nah, itu sebetulnya yang bisa membantu memaksimalkan proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Selain alat bantu aplikasi itu ya, tapi juga partisipasi publik. Termasuk partai politik yang seharusnya berkepentingan kan partai politik karena mereka yang pengguna utama lah ya suara-suara rakyat itu. Dan untuk itu KPU sudah menyiapkan forum. Jadi ada forum yang sudah disiapkan termasuk forum untuk pelaporan pemilih yang meninggal. Nah, kita sudah siapkan itu. Oh, maksudnya datanya ada, orangnya sudah meninggal. Jadi misalnya formulir laporan pemilih yang sudah meninggal, misalnya Kang Yadi tahu ya, tetangganya gitu ya, ada yang meninggal kemarin. Yang saya jadi sampah, Bang. Enggak yang meninggal, yang saya tahu misalnya ya.
Nah, Kang Yadi lapor gitu loh. Jadi nanti status pelaporannya ini tetangga, kerabat, saudara atau siapa ada di situ. Jadi kita lengkapi semua data-data untuk proses updating ini secara baik insya Allah. Wow. Gitu. Kalau ini artinya bahwa benang kusut data pemilih berakhir itu belum? Ya, sebetulnya sih dari kemarin juga kalau kita sih menganggap udah berakhir. Berakhir ya, Di kan nggak ada persoalan kok data pemilih, clear aja kan. Buktinya gugatan PHPU nggak ada yang nyangkut ke pemilih. Itu lebih banyak ke soal netralitas birokrasi kan. Nah, nggak ada, jadi bukan urusan KPU kalau netralitas ya? Wah, bukan urusan KPU dong, itu bukan domain kita lah ya. Nah, jadi saya kira berdasarkan fakta-fakta pengalaman kemarin ya, baik di pemilu 2019 maupun pemilu kada 2020, paling nggak di Banten ya. Karena saya koordinator data dan informasinya, kita tidak mencatat data krusial yang sampai membuat orang kehilangan kepercayaan terhadap proses pemilu, sampai membawa ini ke MK dan lain-lain gitu ya, terkait pemilih, nggak ada. Jadi artinya ya bahwa ada benang kusut dalam saat proses, ya pasti ada lah, karena kan itu perbaikan. Sebabnya, itu sebabnya kan ada PPDP, itu sebabnya ada PPS, itu sebabnya ada PPK, untuk mengurai benang kusut ini sehingga DPT itu betul-betul menjadi DPT berkualitas, kan gitu ujungnya. Nah, luar biasa. Jadi nanti semua bisa yang sudah masuk persyaratan dijamin memilih lah gitu ya. Insya Allah, asal sudah memenuhi syarat, ya kita pastikan. Bahkan tadi itu saya bilang pemilunya masih lama, tetapi kalau ada anak yang baru ulang tahun 17 kemarin misalnya, asal mereka lapor daftar ke KPU, mereka sudah kita berikan TPS-nya bahkan. Anda bukan saja kami catat sebagai pemilih, tapi Anda sudah punya rumah loh. TPS itu, ya, polling stationnya itu sudah kita siapkan. Jadi berarti nanti 2024 Anda pasti akan memilih di TPS ini ya, kecuali ada pindah gitu kan, kecuali tahun kapan kawin ke orang mana pindah misalnya lain soal, atau diusir gitu ya. Dan Kang, saya kebayang gini, kalau kemudian pemilu 2024 artinya kan yang mengawasi KPU lebih banyak, karena pesertanya lebih banyak, pesertanya yang berlapis pula kan ya, dari presiden lalu legislatif, dari gubernur dan sebagainya, dan tentu sekecil apapun akan menjadi celah lah masalah. Gitu. Dan saya kalau melihat begini kan mudah-mudahan berjalan maksimal ya. Artinya nggak ada lah, apalagi dijadiin alasan kekalahan gitu kan ya, males banget udah. Ya memang di mana-mana yang saya dengar selalu pemilih lah, datanya nggak bener lah, rekapitulasi segala macam. Dan kita berharap tentu demokrasi kita semakin matang ya Kang, dan hasilnya juga semakin ini kan, semakin semakin matang juga pemimpinnya gitu. Dan tidak terasa memang katanya 3 tahun lagi, tapi kan waktu cepat lah ya. Dan KPU benar-benar siap. Ya kan rencananya kan tahapan itu pasti akan nambah waktu ya. Jadi sekitar 30 bulan lah ya. 30 bulan itu berarti kan berapa? Hampir 2 tahun lebih ya. Lebih. Dan itu akan sudah dimulai tahapan ini di tahun depan, saya kira sudah 2022 itu sudah. Periode KPU-nya sendiri selesai. Jadi artinya periode bahwa kemudian nanti KPU RI tahun depan selesai. Kemudian untuk Banten 2023. Selesai. Jadi memang pas lagi mulai memasuki tahapan-tahapan agak berat memang. Nah, artinya tahapan pemilu lagi dimulai gitu kan. Seleksi. Bahkan ada lagi kabupaten kota yang 4 kabupaten kota kan setelah provinsi. Ya, 4 kabupaten kota itu setelah provinsi. Jadi kalau provinsi itu akan terjadi sirkulasi pergantian. Ya, tapi kan yang agak krusial kan provinsi, KPU provinsinya lagi bukan demisian tapi lagi seleksi mungkin ya, lagi krusial gitu. Iya, enggak, maksud saya gini, KPU provinsi kan Mei itu sudah dilantik anggota KPU baru 2023. Nah, 4 kabupaten kota itu lebih belakangan lagi gitu loh. Berarti lebih masuk ke tahapan. Wow, mendekati hari H mungkin ya. Mendekati. Ya kayak Lebak kemarin kan begitu kan. Lebak itu kalau nggak salah dilantik bulan Februari, April pemilu kan. Sama dengan Cilegon enggak ya? Nah, kabarnya ini memang sedang didiskusikan kenceng banget ya antara pemerintah DPR dengan KPRI ya, dengan pimpinan. Ya kita tidak tahu apakah ada
Yang pasti seleksi KPU juga idealnya kan tidak terserak seperti sekarang. Ya. Idealnya kan juga sama. Gitu Sama. ya, bar serat gitu kan. Karena berkaitan Nah kita tidak tahu lah ya karena ini berkaitan dengan soal kebijakan pimpinan kita, sekaligus juga pastinya kan ada kaitan dengan regulasi undang-undang ya, dengan undang-undang maksud saya. Karena jangan sampai kemudian agenda nasional yang sangat penting ini menjadi terganggu karena ada proses seleksi yang anggota penyelenggara ya, bukan cuma KPU, saya kira Bawaslu juga. Ada proses seleksi yang terserak-serak begitu, lalu akhirnya mengganggu soliditas penyelenggaraan. Apalagi keseret-seret ya. Apa juga kalau yang terseret atau terseret aja nah. Jadi insya Allah lah saya kira ya poin pentingnya sih yang bahwa DPB ini insya Allah bisa meminimalisasi ya beberapa potensi masalah terkait data pemilih yang tidak akurat, karena kan data pemilih yang bagus itu pertama dia kan komprehensif. Ya, kemudian yang kedua akurat, dan yang ketiga mutakhir kan itu terkini gitu. Terkini itu ukurannya ya ke pemilunya, pemilu kapan dia paling dekat di situ. Paling dekat. Jadi saya kira itu yang paling penting, dan dengan PDB ini insya Allah mudah-mudahan kami sih optimis ya, asal ini kita lakukan baik-baik, benar-benar maksimal dengan teman-teman, apalagi didukung anggaran misalnya kan gitu ya. Kayak Kabupaten Tangerang itu agak beda. Kabupaten Tangerang itu ada hibah dari Pemdanya. Karena itu mereka waktu mau vaksinasi saja kemarin sampai melakukan verifikasi faktual loh. Untuk memastikan data yang kemarin kan kita sudah menyerahkan data untuk vaksin kan. Bahwa data yang untuk divaksin itu sudah benar-benar akurat. Itu sampai mereka melakukan verifikasi faktual karena ada anggarannya. Kebetulan itu kan hibah ya. Artinya Kabupaten Tangerang keren memang. Kita apresiasi lah. Pemdanya luar biasa. Makanya mereka yang lain belum ya. Aplikasi mereka duluan bikin. Ya, lalu kegiatan-kegiatan ini aja kayak rakor itu mereka juga bisa luring gitu ya di luar. Ya, tidak lagi daring terus-terusan tahun kemarin itu karena ada anggarannya, tentu dengan protokol kesehatan ya. Baik, saya kalau udah ngobrol sama Kang Agus memang kemana-mana tuh ya. Dan biasa kita kan ya sering diskusi, dan ini terima kasih banyak Kang. Ya, sama-sama. Nanti jangan kapok. Ya. Kalau misalnya butuh bantuan data yang salah. Aduh. Jadi menarik juga nanti di mana ya tinggal di TPS kosong sekian ya. Cuman ya agak repot kalau yang ini. Maka mungkin saja nanti juga disiapkan lagi kartu pemilih. Kayak dulu kan pernah ya ada kartu. Jangan-jangan nanti kalau buat yang nagih lain-lain pakai data KPU. Baiklah, demikian podcast kita kali ini, seru lumayan dan terima kasih banyak. Dan buat yang berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.